Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, yang menciptakan langit, bumi berikut segala isinya. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita setiap saat, yang menyaksikan apapun yang kita lakukan, yang maha tahu setiap masalah yang dihadapi. Dialah Allah yang menguasai apapun yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Dialah Allah yang maha agung, yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tidak diberi hidayah kita bukan Islam. Dan dialah Allah yang maha baik, yang mengumpulkan kita di rumahnya ini. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa terjadi pertemuan ini. Hanya Allah yang menyelamatkan sehingga kita selamat sampai di sini. Semoga kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat semua ini, menyadari, mensyukuri, dan menjadikan sisa umur kita sepenuhnya untuk mengabdi kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini. Ya Allah, jadikan majelis ini menjadi jalan semakin yakin kepadamu, menjadi jalan sisa umur kami penuh keberkahan, menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah, menjadi jalan keluarga kami berkumpul jadi ahlul jannah. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar? Ada orang tua santri yang baru ketemu lagi anaknya hari ini. Acungkan tangan, mana? Belum ketemu. Berapa hari tidak ketemu? 40 hari. Alhamdulillah. Insyaallah ada. Mau apa nyekolahkan anak di sini, ha? Supaya apa? Supaya apa yang jelas? Supaya jadi orang sukses, supaya masa depannya baik. Masa depan di dunia teh ujungnya mati, Pak. Tidak cukup kita memikirkan masa depan dunia, karena semuanya pasti meninggal. Benar? Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya supaya jadi sukses di dunia ini. Sukses di dunia mati semuanya. Semua pejabat meninggal, semua pengusaha meninggal, semua orang kaya meninggal, orang yang terkenal meninggal, kuliah S1, S2, S3, ALM, almarhum. Bagus memikirkan di dunia bahagia, tapi ada yang lebih lama yang harus kita pikir. Di alam barzah harus tuh membayangkan anak gimana di alam barzahnya nih. Bercahaya kuburan anak atau gepeng dibelit ular, salah satu lubang neraka atau salah satu taman surga. Itu harus kita pikirkan. Di yaumal hisab itu juga akan dilalui oleh anak-anak kita. Gimana nih? Ngejengkang ke neraka atau bisa tersenyum di sorga? Orang tua sayang anak,
tidak cukup hanya memikirkan dunia ini. Betul? Maka judul kali ini adalah bagaimana supaya bisa berkumpul di sorga. Silakan bantu bacakan surat Ar-Ra'd surat ke-13 ya, ayat 22-23. Berikut ini ada beberapa amalan agar kita bersama keluarga kumpul di sorga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'atu ulaika lahum 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb mereka, satu sabar, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan, dan menolak kejahatan dengan kebaikan, mereka itulah yang mendapatkan kesudahan yang baik. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka, dan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Inilah salah satu ayat yang menunjukkan keluarga bisa kumpul di sorga. Apa tadi amalannya? Satu, menurut Imam Ibnu Katsir, ahli sorga itu amalannya keluarga bisa kumpul di surga. Satu, sabar. Dua, sholat, mendirikan sholat. Tiga, gemar berinfak dalam segala keadaan. Empat, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ada panitia? Satu, dua, mendirikan sholat. Tiga, berinfak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Empat, sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri.
Orang-orang bermasalah karena tidak bisa mengendalikan diri. Benar? Sudah kita lihat orang yang tidak sabar menjaga lisannya, cukup satu patah kata terjadi kerusuhan di sebuah negara. Orang-orang yang tidak sampai menyampaikan pendapatnya bisa merampas hak-hak orang lain. Semua masalah diawali dengan tidak sabar. Sabar ini perkara luar biasa. Orang yang sabar, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Sabar ada dalam satu, sabar menjauhi maksiat. Ini sabar terberat. Yang kedua, satu sabar apa? Fokus, hadirin sing sabar dengar pengajian ini ya. Saya juga harus sabar. Satu, sabar dalam menjauhi maksiat. Dua, sabar ketika menjalankan taat. Tiga, sabar ketika menghadapi musibah. Ini minimal 3 sabar. Mau masuk surga, sing sabar lihat HP hadirin. HP itu banyak manfaatnya dan banyak sekali mudaratnya. Mata lebih senang melihat yang jadi dosa daripada yang manfaat, kecuali orang sabar. HP ini akan bersaksi di akhirat. Kalau gitu mau saya jual, tetap semua akan bersaksi di akhirat. Ini serius nih hadirin. Banyak orang yang sabar cuman kata-kata, sing sabar atuh, sambil tidak sabar. Sabar itu datang dari mana? Sabar datang dari yakin ke Allah. Kalau yakin Allah melihat kita, yakin Allah memperhatikan kita, itulah kunci sabar. Mungkinkah kita berbuat maksiat? Jawab hadirin. Kalau Allah, kita yakin Allah memperhatikan kita, bagaimana kita mau maksiat? Takut. Orang maksiat itu karena tidak yakin Allah melihat dirinya. Kalau yakin Allah Maha mendengar, ibu-ibu banyak ngobrol tidak? Bu, kalau ibu yakin Allah Maha mendengar, kira-kira bakal banyak ngobrol tidak? Ibu yang kurang iman ngomong terus. Ini pengajian juga ngobrol we. Kenapa ada yang ngobrol terus? Pasti kurang iman. Mesti dia akan kurang sabar. Tuh, langsung diam. Langsung kuat iman sebentar. Ibu, Bu, hati-hati kalau ngobrol, karena dengan ngobrol akan ketahuan ibu ini bahagia atau tidak hidupnya dari ngobrolnya. Serius Pak, Bapak juga. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mudah celetak-celetuk, mudah segala berkomentar, gak ada remnya, mudah bicara, segala diceritakan, segala ditanyakan yang tidak perlu ditanya, bahkan sudah banyak menjelaskan jawaban padahal tidak ada yang nanya. Segala dibahas, segala diperdebatkan. Khas sekali orang yang tidak bisa jaga lisannya, itu tidak bahagia hidupnya. Tahu dari mana? Karena dia kurang iman.
Memangnya orang yang kuat iman bagaimana? Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak bicara kecuali yang Allah sukai. Tidak penting dia diam. Orang kuat iman akan tenang hidupnya. Orang kuat iman akan sabar. Ramadan akhir Januari, jangan langsung salehah, jawab yang asli dulu ya. Pilih nanti mau taraweh di mana? Di masjid yang bacaannya panjang 1 juz semalam, atau yang bacaannya ringkas tapi enak? Kan Ramadannya belum, udah nggak sabar hadirin. Logika sederhana, imam baca kita dapat pahala, apal enggak kita ini, ngerti enggak, tinggal nebeng pada imam yang bacaannya panjang, kebagian pahala enggak mau, tetap aja cari yang ina atau itu. Kenapa? Enggak sabar. Serius bu, kita tuh enggak sabar. Itu yang menyusahkan. Maaf ya, banyak yang ingin anaknya soleh. Tunggu dulu, salah tuh omongan. Tidak sepenuhnya salah, tapi tidak lengkap. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu. Diri dulu, baru keluarga. Jadi kalau ingin anak soleh, bagus-bagus, apa yang harus dilakukan? Jaga dirimu. Jadi kalau ingin anak soleh, yang ada dalam pikiran kita, kita jadi orang tua soleh. Mana yang harus ramah? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Saya harus sabar ini. Mana yang harus ramah? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Dua-duanya. Mana yang harus lebih ramah? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Orang tua ke anak. Ini benar-benar memancing emosi saya. Udah nggak kuat saya ceramah ini nih. Iya mah, udah kompakan mengujinya. Mana yang harus ramah? Dua-duanya. Yang harus lebih ramah ya orang tua. Anak tahu ramah dari mana? Kalau orang tua tidak ramah, tebak pak, mana yang lebih ramah? Rasulullah atau para sahabatnya? Rasulullah SAW. Yang ngajarin ramah kan Rasul. Kita nuntut anak ramah sambil tidak ramah. Bapak nuntut istri ramah, padahal bapak ramah sama anak tetangga. Gimana ini? Aneh. Yang paling berhak ucapan terbaik itu orang rumah. Umroh, naik pesawat, qadarullah, kebagian kelas bisnis gratis. Itu lihat pelayanan dari siapa tuh? Hampir nyebut Pragawati, hadirnya pramugari, pramugara ramah. Saya membayangkan orang paling beruntung suami pramugari ini. Kalau sama penumpang segitu ramahnya, apalagi suaminya, betul tidak? Harusnya begitu pak. Tapi kalau pulang pencetan siapa? Capek ya? Ibu tegis digawe. Nah ini jadi kebulak balik. Yang paling berhak mendapat yang terbaik orang rumah. Makanya sing sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika berbuat taat.
bicara baik itu perlu sabar, Pak. Ya, ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Gimana sabar menghadapi musibah? Gampang, gini caranya, Pak. Kita ciptaan siapa? Jawab semuanya santri. Kita ciptaan siapa? Kita milik siapa? Siapa yang maha baik? Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita? Sepanjang hidup ini pernah ada satu hari saja Allah melakukan keburukan kepada kita? Jawab. Siapa yang menjamin kita selama ini? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang memberi hidayah? Siapa yang mengampuni dosa? Siapa yang lebih menginginkan kita jadi ahli sorga? Jawab. Kita atau Allah? Kita apa? Kalau bapak ibu pengen jadi ahli sorga pasti nggak bikin maksiat. Allah lebih menginginkan kita jadi ahli sorga, Pak. Kita mah kurang minat ke sorga, cuman ngomongnya aja. Itu juga kalau ada yang ngingetin. Apa buktinya kita kurang minat ke sorga? Buktinya kita suka sekali maksiat. Coba buka HP. HP ini jadi saksi berapa banyak baca Quran, berapa banyak ilmu yang manfaat, berapa banyak maksiat di HP ini. Dia bersaksi. Bicara, berapa banyak bicara yang Allah sukai, berapa banyak bicara sia-sia, berapa banyak bicara maksiat. Sholat, pernah sholat khusyuk? Ini gak usah jawab. Menyebut pernah pada enggak kan gawat ya kan? Punya dosa tidak sih ini jamaah? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfar sehari? Jangan jawab kalau ngebohong dosa. Berapa kali? Dikit. Istighfar juga lagi menambah dosa. Astagfirullahaladzim. Kita nggak serius, Pak. Sholat nggak pernah khusyuk, ngaji dikit nggak ngerti, zikir basa-basi. Benar? Allah maha baik. Dosa kita ditutupi Allah, orang nggak ada yang tahu. Kenapa istri bapak masih menghargai bapak? Karena Allah menutupi kebusukan kita sebagai suami. Benar, Pak? Kenapa ibu mau suami mau nikah sama ibu? Karena enggak tahu masa lalu ibu yang aslinya. Kenapa saudara-saudara mau mendengarkan Aagim bicara? Karena Abdullah Gimnastiar ditutupi aibnya oleh Allah, dosanya, kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya. Hanya kemurahan Allah, Pak. Allah ingin kita ke sorga, balik ke tempat asal kita, tapi kita banyak dosa. Maka Allah kirimlah penggugur dosa. Dihina, sakit, kekurangan uang, ketimpa musibah, gelisah, capek, sedih, itu semua karunia Allah supaya rontok dosa kita. Sebab kita kebanyakan dosa. Zikir dikit, ibadah enggak khusyuk, sedekah pelit, datanglah penggugur dosa. Terus mau enggak sabar gimana? Sedangkan orang yang nyopet itu bagian penggugur dosa kita, dihina, difitnah, itu bagian penggugur dosa kita. Sing sabar atuh, yang menguji kita tuh pencipta kita yang maha baik, yang sayang ke kita. Mau komplain apa? Halo? Ya, jadi emosi begini saya. Jalanin aja dengan baik. Bu,
Hidup emang kayak gini, banyak yang tidak cocoknya. Ibu kan nerima lamaran suami itu tadinya ingin bahagia, ya kan? Makanya diterima juga si dia, jelebet nikah. Ternyata yang bikin pening ibu siapa? Suami lagi. Ibu yang nggak sabar. Raden, walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, demi dirimu dernikah leng, ya kan? Jujur Pak, jangan langsung soleh. Kalau Bapak banyak sekali ingat istri, jatuhnya tenang atau gelisah? Benar, itu pasti benar Pak. Kenapa? Karena tenang itu ingat Allah, ingat istri, pasti resah atau jelas itu mah. Mau pulang ingat istri, coba makin resah. Bu, jujur ya Bu ya, kalau nggak berani jawab diam. Ibu sekarang banyak ingat suami, jatuhnya tenang atau galau? Galau pasti. Udah pasti itu. Ingat anak, galau. Ingat orang tua, galau. Ingat uang, galau. Ibu ngaca, ibu perhatikan wajah ibu, jadi tenang atau galau? Galau, udah makin peot ya kan? Asli Pak. Ingat selain Allah itu pasti galau. Karena tenang itu cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi gimana nih, saya lupakan aja suami? Siapa yang nyuruh melupakan? Yang tepat adalah ingat suami, segera ingat Allah, baru tenang. Duh, gimana ya suami saya kemana? Ya Allah, nah, engkau tahu suami saya pergi kemana, engkau tahu pergi dengan siapa. Tolong ya Allah, please ya Allah, suami saya lagi puber kelima. Itu yang saya hitung, mungkin di sisimu sudah lebih banyak. Tolong jinakan suami saya ya Allah. Suami saya ciptaanmu, milikmu dalam genggamanmu. Jodoh kami engkau yang menentukan. Tolong ya Allah. Lalu ibu segera ambil wudhu. Kalau lagi cemburu, curiga, sholat 2 rakaat. Sholat apa Bu? Diam lelaki. Sholat apa? Dasar tara hadirin ya. Sholat apa? Hah? Ada ya lelaki aja. Langsung pada nunduk, takut ditanya. Wah, pantas anaknya dikeseniin ya. Sholat apa coba kalau lagi galau? Sholat mutlak. Sholat tobat Raden. Aneh, suami yang lincah, saya yang tobat. Lah kan terjadinya kepahitan diundang oleh dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dosamu. Ya Allah, sholat 2 rakaat, sholat mutlak, tapi dilanjutkan bertobat. Ampun ya Allah, engkau tahu saya belum jadi istri yang baik. Saya sering judes, saya kurang bersyukur, saya banyak ngomel, saya juga cemburunya ke ubun-ubun. Astagfirullah, kemarin suami saya diare karena saya masakannya salah rumus. Astagfirullah ya Allah.
tobat Bu, sama iya ge Raden ge. Cemas-cemas oleh istri mah, aduh gimana nih, tolak tobat. Ya Allah, Engkau tahu saya belum jadi lelaki yang baik, mata tidak terjaga, astagfirullah, ibadah jelek, kelakuan jelek, di rumah emosional, ampun ya Allah. Paten Pak, tinggal dibulak-balik hati oleh Allah. Nah jadi kalau ada kepahitan teh, sholat, tobat, istighfar yang banyak. Sabar nanti Pak. Sabar itu buah dari ridho kepada takdir. Kemudian dia tobat, kemudian syukur, itu jadi keluar sabar tuh. Dompet hilang, ya Allah, saya ngaku saya jarang sedekah, saya tidak bayar zakat mal, astagfirullah. Ya Allah, saya ngaku kalau ngerokok 2 bungkus kali 30, 60 ribu sehari, sebulan 1.800.000, setahun 20 juta. Astagfirullah, Jumatan saya 2.000, sebulan 4.000, setahun 96. Ampun, nah gitu atuh. Baru nanti sabar. Jangan banyak mencari kambing hitam hadirin. Kepahitan itu semua diundang oleh dosa sendiri. Kita menyalahin orang lain, padahal orang lain itu cuma jalan dari Allah untuk menggugurkan dosa kita. Mikir, sing sabar. Tapi sebetulnya saya tuh inginnya tuh istri saya tuh solehah, hafizoh, akhlakul karimah. Dengar ya Pak, yang seperti itu kan nggak ada yang mau sama bapak ya. Tampin wa ayah kereyeuh bahasa cenah. Udah rezekinya yang itu. Nah istri juga sama, impiannya mah bukan bapak yang aslinya mah ya kan, cuma nasibnya aja. Tapi kalau sabar menyikapi keadaan kekurangan pasangan hidup, bergugur dosa, naik pahala, innallaha ma'as sabirin. Ayo tingkatkan ilmu agamanya, belajar tauhid supaya yakin ke Allah, nanti bisa sabar. Yang kedua apa tadi? Salat. Wa aqimus shalah, mendirikan salat. Jadi kalau bapak ibu ingin keluarganya kumpul di sorga, ingat tadi sabar, sabar buah dari iman ya. Yang kedua mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kita sering mengerjakan sholat, harusnya mendirikan sholat. Apa bedanya? Nih bedanya ya, kalau orang yang mengerjakan sholat, sholat itu jadi beban. Cirinya beban, berat, dua asal-asalan. Coba orang yang sholatnya jelek mah gampang, wudunya jelek. Makanya emak-emak yang ahli dempul, yang kalau make upnya tebal, karena kalau wudunya sudah kayak kefret begini, itu sangat bisa dipastikan sholatnya nggak bagus. Karena ciri orang yang sholatnya bakal bagus bisa dilihat dari persiapannya. Lihat ini secara duniawi, lihat defilenya tentara Cina kemarin. Ada yang nggak wajib lihat sih, tapi saya lihat. Bagus defilenya tuh,
pasti persiapannya bagus. Sholat jelek itu diawali dengan persiapan yang jelek. Persiapan ilmunya jelek, persiapan waktunya jelek, persiapan wudunya jelek. Udah jelek aja kesananya. Orang sholat bagus bisa dilihat dari wudunya. Wudunya bagus, tidak berlebihan, bagus. Memilih waktunya bagus, sholat tepat waktu. Orang yang sholatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, dah jelek sholatnya. 3 ciri orang yang sholatnya bagus dan jelek ya. Kalau orang yang sholatnya jelek itu suka melambat-lambatkan sholat. Ada aja alasan teh, kayak nasi belum matang, ada. Ini ibu lagi nunggu paket, kasihan nanti kalau yang ngirim paket ada ibu lagi sholat, mereka bela-belain paket. Ada aja alasan menunda. Itu mengerjakan sholat. Yang mendirikan sholat as-sholatu ala waktiha. Ditunggu azan tuh, gembira mau sholat, karena ini kunci pertolongan Allah. Ciri lainnya orang yang sholatnya jelek, tahu namanya gercep, satset. Itu kan yang lagi musim sekarang, gerak cepat, satset. Allah Assalamualaikum, beres, baca Fatihah aja, amin. Udah belum Fatihahnya? Udah, beres. Subhanallah, 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 Allah berfirman, "Rahman yajun dapat dibikin punya, kalau mata ya teman-teman, astagfirullahaladzim, beres." Salamnya nanti, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Hati-hati nih, salah satu di antara kunci sholat itu tumanina. Makanya orang yang mendirikan sholat itu enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Enak hadirin, sok ngobrol dengan gerak cepat kayak gitu. Coba bu, ibu minta sesuatu ke suami seperti kecepatan ibu Robik Firli dalam sholat. Kita kan begitu, subhanallah, 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 Allah akbar, firman ibzunya fadhi wajibni fadhini wa finahun Allah subhanallah, 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 Allah akbar, atayatum barakatuh salawatu tayyibatu. Ini teh apa-apaan, kita ngobrol aja nggak pernah kayak gitu. Coba ibu minta sesuatu ke suami dengan kecepatan sholat ibu. Pasti minta duit untuk keperluan beli kosmetik, juga beli buat anak-anak, dan beli slop yang saya suruh, itu kerudung sudah rusak, makanya ambil buat kesehatan. Suami teh, Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So mau melamar itu yang belum nikah, coba melamar sama calon mertua. Ini bogohkan namanya. Security, tolong. Perbaiki sholat. Mau kumpul di surga, ingat sabar, ingat sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Sholat bagus, hidup bagus pak. Memperhatikan kualitas sholat, hidup kita berkualitas. Tumanina. Sholat yang jelek, tahu, sedikit ingat Allahnya. Padahal sholat wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ayo, ini mah bacaan imam panjang, banyak rencana yang tuntas.
Allahu Akbar. Itu lagi ada diskon. Oh, akan keren banget tas itu ya, tapi harganya semi Allah. Tapi kan katanya bisa dicicil. Allahu Akbar. Gimana uang mukanya, tinggal minta aja gitu ya, dijual setengah. Ya benar kata Allahu Akbar. Udahlah jadi aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sukses sholatnya hadirin. Langsung buka HP jadi. Aduh, untung kita mah nggak disambar petir oleh Allah ya Pak ya. Bayangkan ngadep Allah tapi ngelantur. Bapak nih, nanti ada calon menantu ngadep, bapak ibu udah nungguin begini, manyang. Kira-kira diterima lamarannya? Enggak Pak. Jadi komandan upacara paskibraka ya. Pas laporan mau koning presiden nunggu semua memperhatikan, tapi main pedang dulu. Kira-kira pengen naik pangkat atau pengen tidak dipecat? Nah kita tiap sholat kayak gitu Pak. Kalau tuh kayak gitu. Untung nggak dicabut akal kita juga, harusnya langsung blow on. Enggak tuh Pak. Mengerti tidak ini hadirin? Betapa memalukannya kita rapat khusyuk, ketemu atasan khusyuk, ketemu Allah seenaknya. Ayo perbaiki sholat. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid, terutama lelaki. Pak, anak bapak tuh Pak jam 3 bangun. Di sini saya akan ngajar kalau pagi ngantuk-ngantuk. Saya suka mikir bapaknya ke masjid enggak ya? Hah? Anak taker kebak dibangunin tahajud, pusing-pusing juga ngebangunin mereka apa? Emang gampang ngurus anak bapak? Tenang hadirin. Enak we di rumah tidur, hilang satu aja ruwet itu Pak. Satu santri nggak ada cari. Bapak nama kerek we rawas tahajud. Pak perbaiki sholat ya. Yang ketiga apa? Bukan. Salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Wa alaniyatan, menafkahkan sebagian rizki secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sedekah Pak. Enggak punya pilihan. Enggak ada cerita orang jadi ahli takwa pelit, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bapak ibu pelit, enggak usah banyak cita-cita, pasti hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Perkara pelit ini menjadi sangat penting. Al-Baqarah 268 itu jawabannya. Asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu, dibisikkan takut miskin, takut fakir, dan menyuruhmu berbuat keji. Bakhil, pelit itu keji Pak. Udahlah, jangan sedekah, sayang uang, susah nyarinya, jangan banyak-banyak lah. Nanti kamu gimana? Ini banyak keperluan. Besok anak gimana? Ini pensiun loh sebentar lagi. Jangan penyakit. Semua diceritain, jatuhnya pelit. Wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan ampunan. Kalau diampuni itu artinya tenang, selamat, tidak masuk neraka. Gini Pak, orang tidak masuk neraka karena ampunan Allah. Orang masuk sorga karena rahmat Allah. Tingginya di sorga tergantung pahala, gitu sebenarnya. Nah, ampunan Allah ini pintunya sedekah diantaranya. Dan Allah janji memberikan fadlan, karunia, ketenangan, kesehatan, kemudahan, kesolehan dari sedekah loh Pak. Orang pelit itu lebih percaya kepada janji si penipu setan.
tidak percaya ke Allah. Itulah sebabnya orang pelit itu tidak bisa masuk wilayah ahli takwa, tidak punya pilihan. Kalau mau jadi ahli takwa, jadi ahli sorga, sudah sholat, sedekah, terang-terangan, sembunyi-sembunyi dalam segala keadaan. Nggak bisa nggak Pak? Atau nanti kalau saya sedekah terus uang saya berkurang. Siapa yang ngebisikin? Istri saya yang ngomong itu. Aduh. Makanya jangan tergesa-gesa jawabnya, Bu. Kan ibu yang suka ngomong gitu ke suami. Betul, Pak? Bapak kok seperti yang bahagia sekali dengan ceramah ini? Ya, karena di rumah nggak mungkin teriak begini katanya. Alhamdulillah. Ayo program. Caranya gini Pak, nggak usah kebanyakan mikir. Pokoknya kebanyakan mikir langsung macet itu. Jebet-jebet aja, pasti nyesel. Kenapa nggak dari dulu? Ayo Pak, selama ini aja kita pelit, diurus oleh Allah, betul? Apalagi kita mau jadi orang yang dermawan. Gini aja lah, kalau Bapak Ibu nanti uangnya berkurang gara-gara sedekah, tolong catat berapa uang yang disedekahkan yang membuat Bapak jadi miskin. Berikan ke saya langsung catatannya, saya akan baca. Apa yang salah hadirin? Masa saya yang ganti? Ayo, kalau ngasih uang ke anak jangan ngajarin pelit. Nah, ini buat nabung. Tidak salah, tapi kurang bagus. Nah, ini 50.000 buat nabung, 50.000 sedekahkan sampai habis untuk teman-teman. Anak nanti bisa merasakan bahagia bukan dengan tabungannya, dengan sedekahnya. Lelaki, bapak-bapak, kasih istri 3 amplop. Tuh. Bukan amplopnya aja. Coba, ini saya udah pernah ceramah ini. Istri kasih 3 amplop. Bu, kasih nomor amplopnya. Amplop yang ini silahkan ibu gunakan untuk keperluan rumah tangga, belanja makan apapun, masak, bayaran anak. Ini amplop kedua. Untuk apa Pak? Ibu, amplop kedua ini khusus untuk keperluan pribadi ibu, beli dempul, cat, amplas atau apapun ya, bebas. Ibu gunakan sesuka ibu. Kasih yang kedua. Ini yang ketiga. Bu, ini amplop, habiskan uangnya untuk sedekah. Sebisa mungkin ibu ketemu dengan orang yang disedekahinya. Bisa beli makanan, bisa beli beras, beli kerudung, beli apa, berikan. Kasih amplop ketiga. Tebak Pak, Bapak-bapak, amplop mana yang paling membuat istri bahagia? 1, 2, 3. Berarti belum pernah ngasih yang ketiga itu, ha? Salah Pak, itu amplop kedua, itulah sumber yang membuat ibu menderita. Karena keinginan itu seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Ibu dikasih duit, boleh kasih duit, tapi kalau ibu belanja online terus, nanti di samping Bapak lihat
Bapak ngagojol gini, ibu mah kiawe terus kayak ini Pak, ini lagi live nih. Ini lagi live nih. Ini barang terakhir Pak ya. Sing sabar ya Pak ya. Mana bisa berhenti belanja? Enggak ada cerita Pak. Terus belanja. Pesen kerudung, geuning kieu bahana. Jengkel. Si papa sih kurang perhatian. Jadi kerudung kayak jadi kita yang salah. Pak, coba kasih amplop yang ketiga. Ibu beli beras, ibu masak dengan teman-temannya, jamu makan gratis ke orang-orang yang, duh ibu makasih, tapi maaf bu, ininya ayamnya, aduh ibu enggak ada ayam, saya ketemu nasi juga, alhamdulillah. Mata lihat orang bersyukur, oh menggetarkan jiwa tuh Pak. Mata lihat orang bahagia, aura orang bersyukur itu nular ke ibu. Nanti bapak mau tidur akan dengar cerita istri, duh Pak tadi saya tuh ngasih, orang tuh bahagia sekali. Mana ada cerita bahagia beli barang-barang itu bahannya tuh nggak cocok loh Pak, sama itu nipu tasi eta teh. Ibu makan yang beli 3, jadi mau tidur teh kita yang diambek. Memang harus siap Pak. Maaf ya, tadi pagi saya ceramah di medsos, ini rada menyimpang dikit dari sedekah, tapi mungkin solusinya sedekah. Jadi kalau memang kita sebagai lelaki melakukan kesalahan, jangan coba-coba bela diri Pak, urusannya jadi panjang. Kalau ingin ringkas, saya lihat aja di medsos itu dan saya pikir ini bagus untuk disampaikan. Lelaki salah, segera ngaku, saya bersalah bu, minta maaf, saya mohon maaf, yang urusan bisa beres. Kalau istri salah katanya ya nangis, udah nangis jadi rewel, uring-uringan, ambek-ambekan di sini. Udah gitu nyalahin suami ya. Suami kemudian ngaku salah, suami minta maaf, beres. Itu perjalanannya agak jauh sedikit Pak, tapi ujungnya sama, kita ngaku dan minta maaf. Itu sedekah kita Pak. Pak, Bu, nggak bisa nggak, kita harus program keluarga kita ahli sedekah. Setuju? Terakhir, nah ini dia, yaitu yang menolak keburukan dengan kejahatan dengan kebaikan, ya hasanah. Jadi akan ada orang-orang yang berbuat jelek ke kita, baik perkataan maupun perbuatan. Semua itu terjadi dengan izin Allah. Kita harus bagaimana? Satu, kita harus bersyukur. Kok syukur? Ada orang yang menghina, syukur. Bukan kita yang jadi dia, betul tidak? Kayak kecopetan, sabar atau syukur? Iya, nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut kecopetan. Astagfirullah. Syukur bukan kita yang jadi copetnya, betul tidak? Seperti yang dijarah itu ya, harusnya bersyukur loh. Bukan dia yang menjarah, betul tidak? Kasihan yang menjarah tuh jadi dosa. Kemudian orang itu berkata jelek ke kita, yang menyakitkan, rontok dosa kita Pak. Kan ada dosa yang rontoknya memang dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi dia tuh sejenis pembersih dosa. Kemudian kalau kita sabar, dapat pahala sabar, naik derajat kita gara-gara dia. Terus mau ngapain kita sebel sama dia, betul tidak? Serius ini. Ada seorang suami yang istrinya pemarah, asalnya stres, tapi lambat laun ke kantor cerah. Kenapa kamu beda gini? Biasanya kamu bete habis dimarahin istri, istrimu udah berubah ya? Enggak, tetap aja gitu.
Kenapa kamu jadi bahagia gini? Karena udah tahu ilmunya. Gimana ilmunya? Dunia ini cuman mampir, pasti mati. Yang penting masuk surga. Target saya bidadari di surga. Supaya bisa dapat bidadari, saya harus bersih dari dosa. Ada pembersihnya di rumah. Supaya masuk surga, saya harus bisa dapat pahala sabar. Ada tuh. Supaya masuk surga, saya bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ada tuh di rumah yang berbuat buruknya. Nggak apa-apalah di dunia sih itu. Dia nggak apa-apalah di dunia ya. Di surga pasti bukan dialah kayaknya. Zalim. Mah zalim. Barang doa nanti bermula di akhirat gitu lagi dong. Oh beda hadirin. Baca lagi ayat yang ini ya. Kita mah nggak ribet Pak. Mau apa-apa udah ada petunjuknya, betul tidak? Masalahnya kita nggak belajar, nggak paham, jadi ngarang. Pusing Pak, udah blow on, ngarang, ada clear. Ibu juga, Bu, Ibu, udahlah nggak usah lebay sama suami. You are my everything, everything apa ya? Kalau mau bahagia nggak usah banyak berharap sama suami. Model-model, maaf ya Pak ya, model-model begini ya berat. Model-model makhluk yang kurang bisa diharapkan lah ya. Serius, saya kan lelaki Bu, boro-boro ngebahagiain istri, kita aja susah bahagia ya Pak ya. Udah segitu aja. Terima kasih kakek-kakek, nenek-nenek sekalian. Itu doa panjang umur. Ini banyak yang hadir nih. Mana MT Ubadillahi Solihin dan Al Hikmah. Masya Allah. Dari mana Bu? Tangerang. Masya Allah. Tahu dari mana ke sini? Udahlah menyulitkannya, pokoknya nyampe. Udah nggak usah banyak nanya, udah yang penting udah nyampe ya kan. Dan nanya juga nggak akan dianterin, betul ini. Al-Ikhlas Karang Tengah. Makasih deh. Mana Al-Ikhlas? Jangan keberatan nama ya. Banyak ujiannya dalam hidup ini Bu. Harus ikhlas ya. Al-Ikhlas Blok G. Oh ini ikhlas juga. Ini harus sama-sama ikhlas ya. Kebagian di luar ya. Terima kasih banyak nih. Danamon Syariah, Adira Syariah, Zurich Syariah. Ada orang tua santri juga. Tetangga mana tetangga? Punya janji ya? Ingat nggak janjinya? Biasanya kalau dijanjiin ingat terus. Insya Allah pernah janji mau ngasih hadiah oleh-oleh dari Mekah sorban khusus tetangga ya. Terima kasih hadirin sekalian. Sambil bersedekah mungkin ada yang akan bertanya dan boleh acungkan tangan. Terima kasih yang menyiapkan anak-anak SMP sekarang sudah makin inden Pak. Untuk tahun depan sudah banyak yang mendaftarkan anaknya padahal belum tamat juga sekolahnya ya. Rupanya ujiannya sekolah di sini walaupun masih belajar banyak yang berminat, alhamdulillah. Tapi ingat ya, yang menyolehkan itu Allah bukan sekolah. Bapak Ibu harus menjadi orang yang disukai Allah supaya anaknya, karena masalah juga banyak di sini Pak ya, tidak sesederhana Bapak aja ngurus 1-2 segitu peningnya, di sini ribuan Pak ya. Tenang tenang ya, alhamdulillah. Baik, pertanyaan orang tua dulu, ada yang belum nikah kan ya, yang lebih menderita dulu silakan. Mana petugas infak, silakan infak. Ayo Dek, istirahat.
Ayo segera berinfak hadirin, maaf ya, maaf, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan. Saya orang tua santri Muhammad Rifki Nur Habib dari kelas 7C. Saya ingin bertanya nih, tadi telah dijelaskan syarat-syarat untuk bisa berkumpul keluarga di surga, salah satu adalah sabar. Bagaimana dengan ada pepatah nih, sabar itu ada batasnya. Apakah memang ada batasnya, memang harus sabar seterusnya gitu ya? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu ada batasnya? Tidak. Sabar itu pahalanya bighairi hisab, tidak ada batasnya Pak. Jadi kalau Bapak membatasi sabar, berarti kayak nyetir membatasi mau di jalan. Hai, saya bosan di jalan, ke jurang weh gitu Pak. Ketika kita tidak sabar, ketika itulah kita tergelincir. Ketika kita tidak sabar, ketika itulah kita terjerumus. Karena kita bisa selamat itu dengan sabar. Jadi kalau ada yang mengatakan sabar teh ada batasnya, berarti dia membatasi hidup benar. Sesudah itu dia terjerumus. Koruptor itu tidak sabar Pak. Pezina itu tidak sabar. Pemarah itu tidak sabar. Semua bentuk korupsi itu ketidaksabaran. Mau dibawa kemana itu koruptor tuh hasil korupsinya? Triliun-triliun, apalagi udah aki-aki korupsi. Makan tinggal dikit, makan beras dikit, nggak bisa, diabetes naik. Kasih duren, kolesterol, asam urat. Udah tua dikit, mau tidur di mana? Walaupun rumah banyak, segitu-gitunya. Kemarin yang motornya banyak itu ya, emang sekali naik motor berapa? Nafsu Pak, nafsu yang membuat kita menderita tuh. Kita memperturutkan nafsu, dan nafsu tuh enaknya sedikit dan sebentar. Coba es krim enak segini, silakan 1 ember, pasti beda hasilnya kan. Lanjut. Wah, gimana nih, mana yang paling nafsu kan? Silakan Bapak dulu ya, yang lebih senior. Saya tidak nyebut lebih tua Pak, tapi artinya sama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas wejangan nasihat dari AA. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan anak yang kami titipkan menjadi anak yang soleh seperti materi yang tadi dibahas. Amin ya Rabbi. Kemudian ini menggabungkan antara dua materi AA dengan materi Ustadz Mulyadi tadi. Ya. Tadi dalam kita menuntut harus sabar. Kemudian tadi dalam materi pertama ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, doa orang yang tertolimi. Menyikapi kondisi internasional lah mungkin ya. Masalah di saudara kita kaum muslimin di Gaza. Ya, oh ya Bapak. Mungkin salah satu yang sangat peduli kaum muslimin, salah satunya di Indonesia adalah Darut Tauhid, sehingga peduli Palestina. Yang kami tanyakan, rasanya menurut kami lah, menurut kita tidak ada yang paling dolim di alam dunia ini kecuali Zionis Israel kepada kaum muslimin Palestina. Tapi kita berpikir ribuan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ujian bagi muslimin Palestina sampai saat ini belum selesai. Tiap hari dibunuh, tiap hari dibom, tiap hari ditembaki dan sebagainya. Harus bagaimana sikap kita, dan kapan pertolongan Allah terhadap kaum muslimin Palestina akan nyata bagi kita sekalian. Baik. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lebih peduli, lebih sayang
kepada orang Palestina selain penciptanya, Pak? Kita mah cuman sebentar-sebentar aja ingatnya. Allah setiap saat mengingatnya. Adapun bertubi-tubinya bukan berarti jauh dari pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu yang paling utama kalau orang dikuatkan imannya dan dijadikan tiap detiknya jadi amal soleh. Itulah nikmat terbesar. Mungkin menurut kita mereka ditimpa musibah dengan bertubi-tubi, tapi sangat boleh jadi mereka lebih beruntung daripada kita dalam hitungan akhirat. Kita mana ingat ke Allah? Mungkin di sana setiap saat menjerit ke Allah. Benar? Allah tahu saudara kita lapar karena perutnya juga Allah yang menciptakan. Allah tahu semua luka, semua kesedihan, semua kepahitan. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Ini harus menjadi bagian keyakinan kita. Tidak ada satupun yang meninggal kecuali dengan izin Allah, dan meninggal dalam keadaan seperti itu semoga termasuk syuhada, masuk surga tanpa hisab. Adapun Zionis itu adalah orang yang paling apes di dunia karena mereka terpilih jadi makhluk jalan kezoliman. Mereka juga orang-orang yang zolim itu sama makhluk ciptaan Allah. Allah juga yang menghidupkan, Allah yang ngasih makan, dan dengan izin Allah juga mereka berbuat zolim. Tapi pasti nanti semuanya juga ada waktunya meninggal. Perdana Menterinya nanti juga meninggal pada waktunya, ya enggak? Semuanya, tidak hanya yang di Palestina, di mana-mana, termasuk di sini juga. Dan boleh jadi kita duluan meninggal dari yang di Palestina, ya. Ini ujian bagi kita. Apakah kita percaya kepada Allah? Kapan Allah menolong? Ditolong setiap saat. Hanya bentuknya sesuai dengan ilmu Allah. Tapi kayaknya nggak mungkin menang. Fir'aun bala tentaranya canggih, ngejar Nabi Musa dengan umatnya, nggak punya persenjataan. Di sini lautan, di sini musuh, nggak ada yang kebayang gimana tiba-tiba disuruh memukulkan tongkatnya, laut terbelah, masuk ke sana, selamat. Itu Fir'aun bodoh. Harusnya dia mikir kalau bisa terbuka bisa nutup, betul tidak? Tapi memang dibuat bodoh saja, masuk ke sana nutup. Kita husnuzon, ada waktunya. Memang sedih secara manusia, tapi secara keimanan sebetulnya saudara kita di sana jauh lebih dijamu oleh Allah. Sama-sama bakal meninggal, Pak. Di sini aja, Pak, saya mohon maaf ya, kemarin saya qadarullah diberi ujian oleh Allah, perut syariatnya makan pedas dan jamu jahe sampai sakit. Lemari banyak makanan, yang ngirim makanan banyak, nggak boleh kata dokter, Pak, hanya bubur. Bubur geningan hadirin, sama dengan di Palestina ya. Berapa banyak yang hadir di sini kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, makannya dikit. Dulu tidak punya uang, pengen makan enak. Sekarang punya uang, nggak boleh. Begitulah Pak ya, jadi dua sisi. Secara kemanusiaan kita sangat sedih, prihatin, tapi secara keyakinan Allah lebih menyayangi. Terakhir, saya senang nih ibu-ibu nggak ada yang ngacung. Baru juga dibilangin. Terima kasih. Terakhir, sahabat ya Pak ya, boleh diberikan, diestafetkan saja, estafet saja dek. Makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya gimana sih cara kita ngelatih sabar itu? Kadang kan sabar itu gampang banget buat diucapin, tapi kalau buat ngelatihnya kayaknya kok udah niat nih mau sabar,
ada lagi ujian yang lebih kayaknya bikin gemes gitu. Gitu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ibu teh pengen sabar. Ibu kalau lagi pengen sesuatu gimana? Misalkan ibu pengen tas baru, kepikiran terus, betul tidak? Diperjuangkan terus. Ibu cari informasi di mana nih yang lebih murah, ya kan? Terus. Nah, kalau ibu pengen sabar, ibu akan belajar banyak tentang sabar. Ibu akan cari tahu keutamaan sabar. Ibu akan terus berusaha menjadikan sabar itu target terpenting setiap waktu. Tapi kalau saya ingin sabar, nggak pernah belajar, nggak pernah serius mencari tahu lebih banyak, tidak berlatih, berarti nggak pengen sabar. Baru mimpi aja, mimpi sabar ya. Ini nyekolahin anak ke sini, nggak gampang itu Pak. Cari informasi, tanya kepada yang udah nyekolahin di sini, benar nggak soalnya? Agim kumaha? Cari sana, datang lagi ke sini, ya kan? Dilihat sekolahnya, lihat kelasnya, lihat asramanya, mikir lagi, istiqoroh, cari uangnya. Begitu kalau sungguh-sungguh. Nah, seperti itukah effort kita? Atau hanya baru ingin? Coba ingin nyekolahin anak di Darut Tauhid, dah we cicing, nggak akan sekolah di sini, betul tidak? Effort Bu. Dalilnya sederhana, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah lebih sungguh-sungguh. Kata kuncinya sungguh-sungguh. Demikianlah hadirin sekalian, alhamdulillah. Mau dikasih amalan enggak? Sebentar saya terawang dulu ya. Ini wiridnya yang paling cocok ini ada nih. Sebentar ya. Langsung nunduk biasa aja Pak. Saya kira zikir yang paling cocok yang membuat kita bisa lebih sabar, lebih khusyuk sholatnya, lebih banyak sedekahnya, lebih bisa menyikapi sikap orang dengan sikap terbaik. Saya kira nih wirid yang paling cocok tuh istighfar Pak. Coba istighfar. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, saya ini orang banyak dosa, ampun, saya belum bisa jaga pandangan, ampun ya Allah, belum bisa. Jadi istighfar itu bukan astagfirullah, 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 bukan begitu. Tapi ada isinya. Mulut minta ampun, hati mengakui dan menyesali. Coba Pak, Bapak rasakan, jauh lebih sabar nanti, jauh lebih khusyuk sholatnya. Makanya habis sholat juga disuruhnya istighfar. Tapi pelan ya, jangan sampai lihat istri astagfirullahaladzim. Kenapa ibu dandan jadi kayak kesemek begitu? Ini malah jadi zolim nyebut istri kesemek ya kan? Istighfar. Cobalah istighfar hadirin sekalian. Ya, penutup. Baik Ibu Bapak yang budiman, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu yang budiman. Setiap pekan pertama kajian di sini. Kalau subuh di Eko 2 di atas Masjid Biru. Tadi yang hadir setengahnya dari ini. Kalau jam 10 saya di sini. Kalau pekan depan minggu kedua biasanya di Masjid Istiqlal Jakarta ya. Pekan ketiga keempat itu biasanya sedang bertugas keluar. Jadi 2 pekan di Indonesia ini. Mudah-mudahan manfaat.
Mari kita baca Quran Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah yang maha baik, wahai yang maha menyaksikan, yang maha dekat, hanya Engkaulah yang kuasa menghujamkan pada diri kami ilmu yang manfaat. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar penuh berkah. Ampuni seluruh dosa kami ya Rabb. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan. Ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ampuni zina mata kami ya Allah. Astagfirullah. Betapa banyak maksiat yang kami lihat, betapa sedikitnya kami membaca Al-Quran-Mu. Ampuni dosa pikiran kami ya Allah. Betapa hanya duniawi saja yang memenuhi pikiran ini, padahal segalanya hanya dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ampuni segala dosa lisan kami ini. Engkau telah dengar apapun yang terucap. Ampuni segala kebohongan, janji yang tidak ditepati. Ampuni segala ghibah dan fitnah yang berasal dari mulut kami ini. Ya Allah, ampuni betapa lisan ini sangat jarang berzikir. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa yang dilakukan sekujur tubuh ini. Engkau sudah lihat. Jangan biarkan tubuh ini ya Allah menjadi tubuh yang terjerumus neraka kecuali Engkau ampuni. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami kepada ibu, kepada bapak. Engkau tahu apapun yang kami lakukan kepada orang tua. Ya Allah, jangan biarkan kami jadi anak durhaka, kecuali jadikan sisa umur ini jadi anak berbakti. Ya Rabb, ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada pendamping hidup. Ampuni dosa kepada anak-anak. Kami belum jadi orang tua yang amanah. Engkau saksikan betapa banyak contoh buruk dari diri kami, betapa sering kami berbuat zalim. Ampuni ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami jadi susah, hina karena perbuatan kami. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Rabb, kepada guru-guru kami, para ulama yang jadi jalan hidayah. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ampuni hamba-hambamu yang pernah berbuat khilaf kepada kami ya Allah. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada kaum du'afa, kepada makhluk-makhlukmu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, wahai yang maha menatap, jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan rahmat-Mu.
Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, anak-anak yang soleh solehah. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan durhaka, dari fitnah zaman. Lindungi anak-anak dari apapun yang Kau haramkan. Tolong ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga ahli sabar, ahli salat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas, ahli amal soleh ya Karim. Ya Allah, andai kata keluarga kami Engkau panggil pulang, andai kata saatnya kami berpisah, kumpulkan kami di surga. Jangan biarkan satupun keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami jadi ahli neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Karim, khususon dan di negeri manapun yang teraniaya. Kuatkan imannya ya Allah, teguhkan perjuangannya, berikan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, berkahi negeri kami ini ya Karim. Kirimkan kepada kami para pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang jujur, yang bertakwa, agar negeri-negeri yang penuh barokah. Ya Rabbana, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Engkau berkahi, tempat orang-orang menjadi dekat denganmu, benteng agamamu, maslahat bagi sebanyaknya makhlukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dalam takdir yang akan datang. Silakan simak di medsos saja ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.